Nah, berikutnya, linked list ini bisa digunakan untuk membuat stack. Nah, kalau pada stack sebelumnya kan kita buat dengan menggunakan array. Nah, sekarang kita menggunakan linked list. Nah, jadi ada sedikit perbedaannya. Nah, namun sama saja ya, konsep yang digunakan itu adalah LIFO. Ya, di mana last in, first out. Jadi yang paling terakhir masuk itu yang pertama keluar. Nah, karena linked list ini sifatnya fleksibel ya dibandingkan array, maka linked list yang kita buat sebagai stack ini tidak akan penuh. Ya, jadi dia tidak akan penuh. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi, stack yang pakai linked list ini juga sama karena dia pakai LIFO, maka nanti akan ada metode push untuk memasukkan dan metode pop untuk menghapus. Nah, jadi karena metode push ini dia kita bisa pakai dua arah ya, apakah kita pakai yang di bagian akhir, apa kita pakai yang di bagian awal. Karena kan yang namanya stack itu kan satu ujung saja yang akan kita gunakan. Nah, jadi kalau kita gunakan ujung yang di awal, maka metode push-nya kita menggunakan insert awal dan pop-nya juga delete awal. Nah, tapi kalau kita gunakan di ujung yang keduanya, ya ujung yang akhir, maka metode push pakai insert akhir dan pop-nya juga delete akhir. Jadi sama saja. Ya ini nggak masalah, tergantung kita ingin menggunakannya yang mana satu ya pada linked list-nya. Apakah yang di awal, apakah yang di akhir. Namun intinya kalau pada stack berarti kedua-duanya. Jadi kalau insert awal ya delete awal, kalau insert akhir berarti delete akhir. Nah, ini ilustrasinya sama saja. Ya, kita masukkan pada satu arah dan dikeluarkan juga pada satu arah saja. Nah, implementasi linked list pada stack ini sederhana sebetulnya dan sangat mudah digunakan. Dan juga kita tidak perlu khawatir bahwa stack tersebut akan penuh. Nah, jika pada array, ya stacknya itu akan memunculkan masalah jika stacknya itu sudah penuh. Nah, namun juga bisa mubazir ya jika isi yang kita masukkan ke dalam stack yang berupa array ini sedikit ya sehingga bisa mubazir space memory. Nah, ini dia kelas stack list ya. Jadi stacknya itu kita buat sebagai linked list. Nah, di sini kita memanfaatkan single linked list. Single linked list ya diberi nama stack. Kemudian pada metode konstruktornya dipanggil ya the stack sama new single linked list. Nah, kemudian pushnya mudah banget ya, cuma tinggal sekedar menggunakan salah satu, apakah insert awal atau insert akhir. Nah, di sini digunakan insert awal, berarti the stack dot insert awal sesuai dengan nilainya. Popnya juga sama, tinggal the stack dot delete awal. Ya, jadi sangat apa istilahnya ya? Jadi sangat pendek algoritmanya jika dibandingkan dengan yang sebelumnya ya banyak pengujian. Kenapa? Karena pengujiannya itu sekarang letaknya sudah di dalam linked list. Nah, sekarang yang di sini kita tinggal panggil-panggil aja metodenya. Ya, jadi di sini ada stack.delete awal. Kemudian kalau is empty masih perlu ya, karena is empty kan kita ingin memastikan apakah linked list yang digunakan untuk stacknya itu kosong atau tidak ya. Jadi mudah saja tinggal kita gunakan metode isEmpty yang ada di dalam linked list. Nah, displaynya juga sama, kita bisa menggunakan metode display yang ada di dalam linked list. Nah, stack yang menggunakan linked list, apakah masih perlu metode isFull? Ya, jadi apakah metode isFull ini masih kita perlukan? Nah, jadi jawabannya adalah tidak perlu. Kenapa? Karena linked list ini kan fleksibel. Jadi dia tidak akan pernah penuh dan tidak ada batasan ukuran. Nah, ini contoh penggunaannya yang tadi sudah kita buat metodenya. Ini adalah metode mainnya, cara penggunaan. Berarti ini ada stack list-nya diberi nama S1. Ya, S1 push 10. Oke, pertama dimasukkan 10, nah 10, masukkan lagi 20, masukkan lagi 30, masukkan lagi 40,
display stack, maka nanti akan terdisplay sesuai urutannya ya, 40, 30, 20, dan 10. Kemudian pop. Nah, pop satu pop berarti ini 40 kita keluarkan. Ya, kita display lagi, maka yang terdisplay adalah 30, 20, 10. Pop lagi, keluarkan 30, maka di display yang terdisplay adalah 20 dan 10. Ya, jadi seperti ini.